Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang hebat? Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, teks cerita inspiratif. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli kepada lingkungan kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai seorang kakek berjanggut putih, berjubah putih, dan memegang tongkat. Nah, anak-anak yang hebat, sebelum kalian melihat tayangan video berikutnya, silakan kalian lihat dulu tayangan dari teman-teman kalian berikut ini. Pernah nggak melihat kejadian yang menginspirasi? Pernah nggak ya? Pernah dong. Kejadian apa tuh? Jadi waktu itu aku lagi bonceng ibu di perempatan dekat rumah sakit itu. Aku lihat nenek sama kakek lagi jalan di bandeng gitu. Kelihatannya tuh si kakek habis berubah, soalnya dia pakai tongkat terus pakainya tuh diseret-seret. Duh, kasihan ya. Jadi bagian apa yang gitu yang bisa menginspirasi? Coba deh kita bayangin, kalau ntar kita tua, kita bisa nggak kayak gitu? Ya juga ya, aku jadi terharu. Setelah kalian melihat kutipan video tadi, kesan apa yang kamu dapatkan setelah kalian melihat tayangan video? Adakah rasa empati yang kalian rasakan? Dan pelajaran apa yang bisa kalian petik? Nah, anak-anak hebat, sebenarnya kegiatan kita kali ini adalah kita akan mencermati sebuah cerita. Sebelum kalian cermati cerita, silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 156 sampai dengan 157. Kita akan belajar mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif mulai dari kegiatan 1, mencermati cerita berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Di situ diceritakan ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya, silih berganti datang. Nah, karena sang ayah seorang juru masak, dibawanya anak ini ke dapur. Ayah mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Setelah air dalam ketiga panci itu mulai mendidih, dia meletakkannya kentang di panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kemudian anak ini dengan tanpa berkata sepatah pun, si anak menunggu dengan tidak sabar. Apa yang kira-kira terjadi? Setelah 20 menit, si ayah mematikan api. Ayah mengambil kentang dan telur di dalam mangkok, kemudian mengambil rebusan air, kopi, dan dimasukkan ke dalam cangkir. Si anak di sini bertanya, "Ayah, apa maksud semua ini?" tanyanya. Sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan kopi menghadapi tantangan yang sama, air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang keras setelah masuk ke dalam air mendidih berubah menjadi lembut dan lemah. Sedangkan telur yang rapuh yang hanya dilapisi cangkang tipis, saat dimasukkan ke dalam air mendidih, isi telur berubah menjadi keras. Yang unik adalah gilingan biji kopi. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, mengubah air menjadi sesuatu yang baru. Anakku, dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi menimpa kita, akan tetapi kitalah yang menentukan akan menjadi apa, menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Kamu pilih yang mana?
Nah, dari cerita di atas menyadarkan bahwa tidak ada gunanya jika kita mengeluh. Nasihat tentang orang yang sering mengeluh juga diceritakan dalam cerita garam dan air. Nah, mengapa bisa begitu? Silakan kalian bisa kemukakan alasannya. Anak-anak hebat, kita akan lanjutkan kegiatan yang kedua, menyusun cerita inspiratif. Sekarang kalian coba lihat bahwa untuk yang pertama ada sebuah botol diisi dengan air mineral. Kemudian botol yang kedua diisi dengan jus buah. Dan botol yang ketiga diisi oleh madu. Kemudian untuk botol yang terakhir diisi oleh minyak wangi. Sekarang dari 4 air itu masing-masing mempunyai harga yang berbeda, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, hal itu bisa menjadi renungan bahwa botol yang sama bernilai berbeda karena isinya berbeda. Botol seumpama manusia, semua manusia pada dasarnya sama. Yang membedakan manusia di mata Tuhan bukanlah fisiknya, tetapi keimanan, kejujuran, kemuliaan, kebaikan dengan manusia lain. Nah, dari ilustrasi tersebut, cobalah kalian buat sebuah cerita berdasarkan data tersebut. Nah, cerita yang kalian buat silakan kalian susun sebagaimana menulis teks inspiratif dengan menggunakan struktur teks cerita inspiratif yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru. Sampai jumpa untuk pembelajaran hari ini. Bu Leli cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.